Mohon perhatian untuk kita semua, sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Selamat pagi, selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang terhormat Kepala Dinas Pembantu UKM Provinsi Kalimantan Barat, pejabat yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Mikro dan Pedagang Kota Pontianak atau pejabat yang mewakili, Ketua Pengurus dan Presiden Pusko Tim Borneo atau yang mewakili, Ketua Pengurus CU Lantan Tito, CU Pancasila, CU Sahabat Sejahtera, CU Semarang dan CU yang ada di Kota Pontianak, serta dan asuransi Mekalis Lembaga Mitra CU Keluarga Kudus. Teristimewa seluruh peserta rapat anggota tahunan KSP Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2020, baik yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang menyaksikan secara puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semua dalam kondisi sehat dan penuh semangat boleh mengikuti RAS KSP CU Keluarga Kudus pada hari ini, Sabtu 23 Januari 2021, bertempat di Aula Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Barat. Tema rapat anggota tahunan KSP CU Keluarga Kudus tahun 2020 adalah penguatan kredit union Keluarga Kudus melalui digitalisasi pemberdayaan ekonomi anggota di era new normal. Acara kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yosafat Sudarso. Kepada Bapak Yosafat Sudarso disilakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai rangkaian rapat anggota tahunan Keluarga Kudus pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Kita harap kita Tuhan yang Maha Kasih menurut agama dan kebenarannya. Dan bagi yang beragama Katolik di dalam saya dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas bimbingan dan tuntunanmu kepada kami semua anggota CU Keluarga Kudus. Untuk hari yang baik ini, kami akan melaksanakan rapat anggota tahunan. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian acara yang telah kami susun dan kami rencanakan ini ke dalam penyelenggaraan ilahi agar semuanya berjalan baik dan lancar. Kita juga patut bersyukur dalam suasana pandemi saat ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kemampuan untuk berkarya bagi sesama, melayani sesama melalui aktivitas sosial. Terlebih Engkau masih memberikan semangat dalam diri kami masing-masing untuk mencintai CU Keluarga Kudus. Tuhan Yang Maha Esa, bagi para pengurus, pengawas dan penasihat, kami mohon penyertaan, bimbingan dan tuntunan-Mu dalam berpikir dan bertindak untuk bersama-sama mengelola CU
keluarga terus dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, kami mohon bagi para menteri keluarga kudus agar dengan penuh semangat, loyalitas, integritas, dan dalam kebersamaan terus menerus melayani dengan sepenuh hati. Dan kami juga berdoa bagi semua anggota JU keluarga kudus agar diberi kesehatan, Engkau berkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Dan ya Tuhan, bila Engkau menggerakkan hati saudara-saudara kami yang belum menjadi anggota agar mau bergabung bersama keluarga kudus. Ya Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kasih, kami mau menyerahkan segala hasil karya kami di tahun buku 2020 ke dalam tangan-Mu. Kami mohon ampun atas segala kekurangan kelemahan kami terhadap segala program-program yang belum tercapai. Selanjutnya ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dan berkat-Mu untuk semua program yang telah kami susun di tahun 2021 ini dapat diwujud nyatakan. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, mendengarkan lagu Indonesia Raya dirangkai dengan lagu Ine Kredit Union dan Mas Kredit Union Keluarga Kudus. Hadirin dimohon berdiri.
dulu. Kepada Bapak Ilaris Katingan Tibarena disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera. Adil kata Lino Baculamin Kasaruga Pasengat Kalibata. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pengurus Puskespin Bumi Borneo atau yang mewakili. Yang kami hormati Manajer Puskespin Bumi Borneo atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pengurus KSP CU Lantang Tipo atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pengurus KSP CU Pancur Kasih atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pengurus KSP CU Sahabat Sejahtera atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pengurus CU Semarang atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Bapak Ibu Penasehat Pengurus, Pengawas dan Manajer CU Keluarga Kudus. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan serta segenap anggota yang kami banggakan yang telah hadir pada acara RAT tahun buku 2020 ini. Yang hadir di Aula Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat, di kantor pelayanan Rasul Jaya, kantor pelayanan Siantan, dan kantor pelayanan Bekayang, maupun yang menyaksikan secara live streaming melalui YouTube. Pertama-tama, kami mengajak hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih-Nya, maka sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat hadir pada acara RAT CU Keluarga Kudus tahun buku 2020 di pagi yang berbahagia ini. Kredit Union Keluarga Kudus merupakan koperasi yang berbadan hukum dan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan RAT atau rapat anggota tahunan. RAT merupakan sarana atau forum untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja untuk tahun berikutnya sesuai dengan harapan dan apresiasi anggota. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan memajukan CU di masa yang akan datang. Oleh karena itu, forum RAT ini merupakan forum tertinggi, mengingat semua anggota mempunyai hak suara yang sama dan tentu partisipasi anggota sangat diperlukan. Untuk menuju kredit union yang berkelanjutan, maka diperlukan partisipasi dan keikutsertaan seluruh anggota dalam membangun perkembangan CU kita bersama ini. Karena melalui dukungan seluruh anggota, apa yang kita rencanakan dapat tercapai dan menjadi CU yang sehat. Selanjutnya, berkaitan dengan pelaksanaan RAT tahun buku 2020 pada hari ini,
Beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai panitia, yaitu 1. Panitia pelaksanaan RAT KSP CU Keluarga Kudus tahun buku 2020 dibentuk oleh pengurus dengan SK nomor 18 garing CUKKD garing PDR garing SK garing 11 garing 2020 dan disahkan pada tanggal 16 November tahun 2020. 2. Waktu pelaksanaan RAT selama 1 hari pada hari Sabtu 23 Januari 2021. 3. Tema RAT KSP CU Keluarga Kudus tahun buku 2020 yaitu penguatan CU Keluarga Kudus melalui digitalisasi pemberdayaan ekonomi anggota di era new normal. 4. Ini adalah RAT yang pertama kali dilaksanakan CU Keluarga Kudus secara virtual atau secara online dalam menyikapi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Acara ini dilaksanakan secara live dengan StreamYard dan ditayangkan streaming melalui YouTube. Serta dilaksanakan juga dalam beberapa tempat, diantaranya di kantor pelayanan Raso Jaya, kantor pelayanan Siantan, kantor pelayanan Begayang, dan tempat penyelenggara RAT virtual bersama tempat pelayanan KS Ubud. Yang kelima, tempat pelaksanaan bertempat di Aula Rapat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat beralamat di Jalan Sultan Sahir, Pontianak. Yang keenam, dengan anggaran pelaksanaan RAT KSP CU Keluarga Kudus tahun buku 2020 sebesar Rp99.415.000 yang disahkan dengan pengurus pada tanggal 13 Januari 2020. 7. Agenda RAT KSP CU Keluarga Kudus tahun buku 2020 adalah: A. Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2020. B. Laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2020. C. Program kerja tahun buku 2021. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan izin pada kami untuk menggunakan aula rapat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, sehingga acara rapat anggota tahunan CU Keluarga Kudus berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Demikian laporan ini kami sampaikan. Selamat mengikuti RAT KSP CU Keluarga Kudus tahun buku 2020 dengan tertib, aman, nyaman, dan lancar sesuai dengan agenda dan jadwal pelaksanaan yang telah kami rancang. Lebih dan kurang dalam laporan dan acara ini, apabila persiapan dan pelayanan yang kami berikan ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, selaku panitia kami mohon dimaafkan. Serta kami mohon kesediaan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili untuk membuka secara resmi RAT KSP CU Keluarga Kudus tahun 2020 ini. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudari dan para tamu undangan sekalian. Selamat pagi dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua Pengurus KSP CU Keluarga Kudus kepada Bapak Insinyur Marsiani Sarif disilakan.
Adil Kak Salino, Baturani Kak Saluga, Basengat Kak Bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili Pak Presiden. Yang saya hormati pengurus Puspopin Bumi Borneo, hari ini menjadi keputusannya Pak Sutito. Selamat datang Pak Sutito. Kepala Dinas yang membidangi koperasi pada pemerintahan Kota Penyadap Kabupaten Budaya, Kebenaran Mendatang Budaya dan Berhalaman kesempatan di acara kami. Saya hormati yang selalu mendampingi, setia mendampingi kami, Pak Donel, Notaris. Luar biasa Bapak, adik selalu. Yang saya hormati Bapak Ibu para undangan, utusan TU dan lembaga mitra yang mohon maaf, tidak sebutkan satu persatu, tapi hari ini Pak Marto hadir, Pak Tony ada, hari katanya TU Semarang, Pak Darmawan Didi, mana dekor tadi itu pasti. Kita Semarang dari ada yang pakai ribuan ya. Terima kasih atas kehadiran dan kedatangan di acara kali ini. Yang saya kasihi dan kami banggakan seluruh anggota sekaligus pemilik KSP JU Kuala Kudus yang hadir di ruangan ini dari PT KSU dan yang mengikuti secara daring, online, virtual di tempat masing-masing atau yang hadir secara fisik di ruang kantor tempat pelayanan Rasa Wijaya, Siantan dan Berkaya. Selamat pagi, damai sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih-Nya kita masih diberi kekuatan dan tetap sehat walafiat, terutama hari ini kita bisa hadir di ruangan ini di kantor Dinas Koperasi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizky Dumo yang mewakili Kepala Dinas atas kehadirannya dalam acara ini dan sekaligus menyampaikan salam hormat kami ke Kepala Dinas. Terima kasih menjawab ruangan tadi nanti didapat oleh Ketua Panitia, tapi juga Abdul. Saya minta tolong sampaikan kepada terima kasih dengan ruangannya. Dalam kesempatan baik ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dito selaku pengurus di Puspopin Bumi Borneo yang hadir di acara ini. Kita tahu bahwa Puspopin Bumi Borneo yang menaungi yang melakukan JU Kuala Kudus bersama 4 saudaranya, yaitu adalah Maju Kasih, Bantang, Lipo, Batera, Semarang, ada
hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tunggu panjang lebar karena batasnya kuota, itu dibatasi kuota internet gitu kan. Di pokok-pokok saya sampaikan bahwa yang memang harus kita laksanakan wajib harus dilaksanakan oleh usaha koperasi. Namun situasi sekarang ini memang tidak mengenakan. Kayaknya buat malah sama dilaksanakan kantor COVID dan dilaksanakan di Marak Resi Juno. Buat malah sama dilaksanakan pada COVID dan dilaksanakan PPKB di Marak Resi Juno yang marah. Tidak benar urusannya. Jadi makanya kita ambil jalan tengah. Ya, di era sekarang ini memang agak enak dulu. Ambil jalan tengah, tetap laksanakan dengan pembatasan. Saya kira makanya tadi saya laporkan bahwa ada 4 titik menghadiri secara fisik, yaitu di ruangan ini, di kantor pelayanan Rasau Jaya, Siantar, dan Bungkayang. Ya memang kami juga mohon nanti kepada dinas untuk menaungi, untuk mem-backup acara ini. Tadinya saya berharap kalau Menteri datang ke Kalbar ini, Menteri Koperasi. Kenapa saya demikian? Kalau CU Keluarga Kudus yang dalam perkembangannya beranggotakan 5.438 akhir tahun 2020 ini. Kalau undang-undang mesti pakai 2 kali lapangan bola untuk mengadakan praktik. 2 kali lapangan bola, walaupun memang ada diskresi yang dibuat dalam undang-undangan itu. Kalau secara virtual begini seperti apa membackup-nya supaya tetap selaras dengan undang-undang nanti. Semoga Pak Resi itu selaku bidang operasi di provinsi dan memberikan arahan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, tadi dikatakan bahwa kita buat sama dilaksanakan kasus COVID dan dilaksanakan di Marak sama dan ini situasi ini sudah kita hadapi sejak tahun 2020. Awal-awal kita sudah mengalami wabah ini. Tidak semua tahu, hampir semua sektor mengalami dampak COVID ini. Dan dari beberapa referensi yang saya baca, rupanya operasi hanya sedikit terdampak. Termasuk SPC Keluarga Kudus. Ada terdampak. Kalau tadinya misinya eselon besar-besar, hanya dapat sedikit. Kalau tadinya juga anggotanya agak banyak, hanya sedikit yang dapat sampai. Pada tahun 2020 pertumbuhan anggota 5385 dari 5 ada kenaikan sekitar 93,4% capaiannya. Jumlah anggota sampai dengan 2020. Begitu juga dengan total aset. Tadinya kami merencanakan itu 60 miliar. PDB misalkan 60 miliar, tapi hanya tercapai 56 miliar.
Jadi karena COVID ini banyak mimpi-mimpi yang sudah bisa kami capai. Harap maklum aja kepada semua anggota yang telah memberikan mandat kepada kami. Namun dari sisi kewajiban kepada negara, buat kami yang selalu berperan saja menyelesaikan pajak yang harus dibayar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu ada saya sampaikan untuk banyak lewat kepada kepala dinas, arahan kainan sebelumnya juga saya minta dari Puskopin Bumi Borneo dapat memberikan arahan sebagai parti sekunder yang membawa warga dulu dengan harapan bahwa kita akan membangun kembali Puskopin Bumi Borneo secara new normal ini mungkin bisa kita terapkan sama-sama. Kalau dulu tak pakai masker, senyum kita sekarang senyum dan biar orang tak pakai masker. Senyum normalnya seperti itu. Udah capek senyum, nggak tahu deh kalau sudah full senyumnya. Ini dapat dislok gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, ingat kesempurnaan itu saya akan diberikan. Saya mohon maaf sama penulis, maaf panitia, saya mohon maaf dan saudara Alfred di Surabaya. Ada hal yang kurang pas di mata Bapak Ibu dan pribadi dan teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah kita miliki ini sudah kita lakukan, kita bermanfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota TNI keluarga ini. Sekian dan terima kasih. Damai sejahtera selalu menyertai kita. Hasil Katalino selalu kita juga masih ngaksa dibatas. Sambutan Ketua Pengurus Puskopin Bumi Borneo atau yang mewakili Bapak Sucipto SPH dengan hormat disilakan. Bapak Kepala Dinas Edukasi MKN Provinsi Kalimantan Barat yang mewakili, Kepala Dinas Edukasi Kota Pontianak yang mewakili, pengurus pengawas manajemen dan anggota CU Keluarga Kudus, Bapak Ibu para undangan CU maupun lembaga keuangan mitra dan lembaga mitra lainnya yang saya hormati. Hadir Katalino Bercaramin Kasalugala sehat kajubata. Seperti sudah disampaikan tadi bahwa saya mewakili pengurus Puskopin Bumi Borneo. Nama panggilan Sucipto, nama panjang Sucipto. Mewakili Puskopin Bumi Borneo untuk membawakan sambutan di hadapan Pak Marsianus yang dulu adalah Kepala Dinas Edukasi. Jadi apa yang mau saya sambutkan? Ngomong apa soal koperasi di hadapan beliau? Atau saya tutupkan sampai di sini?
yang saya hormati, yang pasti bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit bagi kehidupan umat manusia. Apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, tidak terkecuali dengan gerakan ini. Semua mengalami dampak dari adanya peristiwa yang dialami sepanjang tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang membuat hari ini kita harus menggunakan masker, dan membuat hari ini ibu-ibu harus mengikhlaskan lipstick yang sudah dipasang tidak bisa saya lihat apakah masih atau sudah nempel di masker. Itulah ya. Tapi di balik semua ini membuat kita sebagai umat manusia menyadari bahwa sepandai-pandai apapun kita memprediksi, sepandai-pandai apapun kita menyusun strategi, sepandai-pandai apapun kita membuat program, ketika pandemi seperti ini terjadi, maka seolah-olah semua kita menjadi bodoh, sehingga banyak lembaga-lembaga yang tutup usahanya, banyak lembaga-lembaga yang tidak dapat menjalankan usahanya, banyak karyawan-karyawan yang harus di PHK atau dirumahkan. Tetapi syukur kepada Tuhan, hal itu tidak terjadi dalam gerakan CU. Semua gerakan CU karyawan masih bekerja sebagaimana biasa. Itu satu keunggulan. Dari sana maka kita belajar untuk tidak menjadi sombong. Kita tidak mengatakan CU kami yang terbaik, CU kami yang terbesar, CU kami yang terdepan. Tidak. Ketika kita berhadapan dengan situasi seperti ini, kita semua, baik yang terdepan, baik yang terbaik, baik yang terbesar, sama menghadapi kendala, sama menghadapi. Oleh sebab itu, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kita tetap mengerjakan pekerjaan kita, menyusun program, melaksanakan program semaksimal mungkin, menerapkan setiap strategi yang ada untuk terus melayani anggota dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan akhir kita, yaitu kesejahteraan anggota, dapat kita capai. Yang dapat kita lakukan dalam era ini hanyalah bekerja, dan terus berusaha sambil berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan hidup kita dapat kembali normal seperti sedia. Kita tidak boleh membandingkan gerakan kita dengan lembaga-lembaga lain, sebab di era ini ada juga yang berpandangan bahwa ini adalah era digitalisasi, maka kita tidak perlu membuka tempat pelayanan yang baru. Kita harus ikut lembaga lain yang saat ini banyak menutup tempat pelayanan karena ini adalah era digitalisasi. Bapak Ibu, kita adalah kita adalah CU. CU tidak berbicara tentang uang, kita tidak berbicara tentang uang, kita berbicara tentang orang, sebab CU adalah kumpulan orang. Orang itu harus dijangkau dengan perjumpaan muka dengan muka. Oleh sebab itu, pembukaan tempat pelayanan menjadi satu keniscayaan. Dan itu harus tetap dilakukan sekalipun sekarang era digitalisasi. Era digitalisasi adalah pelayanan, strategi pelayanan, tetapi perjumpaan menjangkau anggota itu tetap harus kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, apapun yang menjadi pencapaian
jauh keluarga kudus. Mari kita syukuri. Sebab kita masih mencapai sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan hati kita, walaupun tidak seperti sebelum-sebelumnya. Itu patut kita syukuri. Selanjutnya, marilah kita terus bekerja atas dasar program-program yang strategis dan jangan berhenti. Jangan berhenti melayani. Jangan berhenti berinovasi. Kita harus lakukan apa yang menjadi pekerjaan. Jangan karena pandemi ini kita membatasi, kita mengurangi apa yang seharusnya kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Tetapi lakukanlah. Kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Selebihnya Tuhan yang akan menyelesaikan. Itu iman kita. Maka di akhir sambutan ini saya ingin mengatakan khusus kepada anggota, marilah menjadi anggota yang baik. Marilah menjadi anggota yang loyal. Kemarin kami sempat memantau ada beberapa informasi ketika pandemi mulai terjadi, ada anggota yang menarik simpanan. Yang produk itu semoga tidak terjadi. Tapi begitu CU tidak goyang, mereka mau simpan lagi. Janganlah menjadi anggota seperti itu. Itu namanya anggota mau enak sendiri. Ketika enak berkumpul, ketika susah berpisah. Itu tidak bisa. Dalam gerakan CU susah senang telan bersama. Itu namanya solidaritas. Jadi jangan begitu. Kalau kepada anggota saya berpesan, jadilah anggota yang sungguh-sungguh, menyimpan tepat waktu, membayar tepat jumlah, tepat waktu. Itulah anggota sejati. Di situ kita menunjukkan bahwa kita bisa bersolidaritas. Akhir kata, saya menyampaikan permohonan maaf dari Puskosbid Bumi Borneo karena sepanjang tahun 2020 oleh himbauan dari pemerintah banyak program-program juga yang tidak dapat kita laksanakan, terutama program-program yang tidak dapat dilaksanakan secara virtual harus dibatalkan. Tapi program yang bisa dilaksanakan secara virtual tetap dilaksanakan. Untuk itu kami mohon maaf. Semoga di tahun depan ini kita bisa bersama-sama dalam kehidupan normal yang baru menyiasati bagaimana setiap kegiatan yang dirancang bersama dalam gerakan Puskosbid Bumi Borneo dapat kita laksanakan. Salam dari Pak Ketua yang hari ini beliau hadir di pembukaan CU Bakra karena harinya sama. Jadi beliau di sana, saya di sini. Beliau mengutus saya di sini Pak dengan alasan badan saya lebih besar. Kalau dia yang di sini, Pak masih lebih besar. Baik, selamat melaksanakan Immanuel Tuhan beserta kita. Adil kata lima bacurami kesaruga basengat kaji bara. Demikian sambutan dari Ketua Puskosbid Bumi Borneo atau yang mewakili. Baiklah hadirin sekalian, tiba saatnya kita simak bersama sambutan Kepala Dinas UMKM Provinsi Kalimantan Barat sekaligus membuka KSP Keluarga Kudus Tahun Buku 2020 yang dalam hal ini akan dibacakan oleh pejabat yang mewakili kepada Bapak Veteran Bus Haji Resmi Julo dengan hormat kami silakan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf kepada dinas dalam karena dari beliau tidak dapat hadir pada kesempatan ini
Dan pada masa injury time, pada saat Bapak beliau melalui staffnya menelpon saya dan menegaskan bahwa untuk hadir. Makanya mungkin ada yang komunikasi dengan Pak Agus. Jadi tadi Pak Agus yang secara posisi dinas, Pak Agus hadir. Kemudian tadi malam saya ditelepon oleh Pak beliau untuk dapat hadir mewakili beliau pada RAP pagi hari ini. Sebelum saya membacakan, saya sangat luar biasa tadi arahan dari Pak Sucipto, sangat bagus sekali sebagai yang senior di Union. Saya ingat kalau Pak Oman ini manggil Pak Sucipto ini Kak Osong. Kemudian juga yang terdapat anggota keluarga khusus hari ini sangat luar biasa. Dilakukan di dinas koperasi, awal dinas koperasi dengan ketua Pak Marciamu, kepala dinas koperasi. Kemudian PTKL yang membina itu diri, menantunya di kepala dinas koperasi juga Pak Ayu. Jadi kurang apa lagi Pak. Ini sudah. Kemudian juga ada dihadiri oleh Pak Agus dari kepala bidang pengawasan dan Bu Yani yang juga pengawas DCU dan juga pengawas di pengawas koperasi Pak. Luar biasa. Dan jelas balik di tahun 2020 saya menerima tadi. Selain COVID Pak, ada beberapa lembaga keuangan yang juga goyang di COVID tahun lalu. Empat APR-nya semuanya keluar 300.000 Pak kalau kita narik. Kemudian ada satu koperasi di Bogor, DID juga goyang. Itu sebenarnya sangat besar. Saya kurang tahu perkembangan sekarang. Itu yang terjadi yang dapat saya lihat di tahun 2020. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan sambutan Kepala Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Barat pada acara pembukaan rapat anggota tahunan KSP Jawa Kudus tahun buku 2020. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang mewakili. Yang terhormat Ketua Pengurus Diskopi Gunung Borneo yang mewakili. Yang terhormat Ketua beserta jajaran pengurus KSP Jawa Kudus. Yang terhormat Ketua beserta Badan Anggota Pengawas Badan Pengawas KSP Jawa Kudus, Penasihat KSP Jawa Kudus. Yang terhormat Ketua KSP Kalimantan Timur yang mewakili. Yang terhormat Ketua KSP CU Bantul Kasih yang mewakili. Yang terhormat Ketua KSP CU Semoga Sejahtera karena saya bersama dengan Pak ya. Yang terhormat Ketua KSP CU Semarang juga hadir. Manajer beserta segenap jajaran manajemen dan karyawan atau karyawati KSP Jawa Kudus, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh CU tentunya, sahabat-sahabat saya, Presiden Sirajali, Pak Pram, mungkin yang benar tidak dapat disebutkan satu-satu. Panitia rapat anggota tahunan KSP Jawa Kudus, lembaga mitra CU Jawa Kudus, Pak Bonar, Mentari, dan mungkin yang lainnya juga yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Bapak dan Ibu anggota KSP Jawa Kudus yang hadir di ruangan ini maupun yang secara virtual alat training di tempat pelayanan Jantan dan Bengkayang serta Rasa Jaya Pak ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Saya ingin menyapa. Halo Bengkayang, coba di monitornya di komputer di beberapa titik. Apakah mereka juga Bengkayang ya? Halo Bengkayang, coba dilihat dulu. Oke, langkah ya. Nah, ya, sip. Yang mana lagi ini? Jantan ya? Jantan? Halo Jantan, oke baik. Nah, kemudian Rasa Jaya Pak ya? Rasa Jaya. Halo, Rasa Jaya.
Oke, silakan. Forum, Pak. Forum. Hadirin undangan dan peserta rapat anggota dimanapun berada, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang hadir di sini dan yang mengikuti kegiatan secara online ataupun live streaming. Adil Katalino, Bajurani Kak Saruga, dan Sengat Kak Dibata. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan rapat anggota tahunan KSPC 2020 tahun buku 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada segenap jajaran pengurus, pengawas, dan anggota serta panitia pelaksana rapat anggota tahunan KSPC 2020 yang telah mampu melaksanakan rapat anggota tahunan tahun 2020 ini secara tepat waktu dengan mengusung tema penguatan kredit junior keluarga kudus melalui digitalisasi pemberdayaan ekonomi anggota di era new normal. Walaupun kita masih dilanda pandemi COVID-19, pelaksanaan rapat anggota tahunan merupakan pemenuhan kewajiban konstitusi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang kekoperasian, sekaligus sebagai pencerminan prinsip pengelolaan koperasi secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Jadi tadi kalau Pak Mas bilang, kalau nggak dilaksanakan saya marah, nggak apa-apa Pak. Yang bahaya ini kalau Pak Ayu, karena Pak Ayu pengawas Pak. Ini Pak Ayu. Kalau saya hanya marah aja Pak, marah sayang Pak. Tapi kalau saya dapat pengawasan dari Pak Ayu, ini bahaya. Saya lanjutkan. Pelaksanaan rapat anggota dapat dilaksanakan secara online maupun offline dan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini undang-undang yang sempat viral dan menghebohkan. Ternyata di bab 5, kalau saya tidak salah, pasal 86 halaman 520 sekian lah Pak. Karena halamannya ribuan, jadi kalau lihatnya mesti Mbak, itu ternyata dari pasal itu banyak ternyata yang keberpihakannya kepada koperasi dan UMKM. Kita tunggu nanti PT dan sebagainya, termasuk juga mendirikan koperasi cukup 9 orang. Nah, ini mungkin saya sedikit cerita, kenapa 9 orang? Karena saya cukup lama juga mengikuti rapat-rapat pembentukan koperasi, yang pada awalnya misalnya pada saat rapat pembentukan 21, kan minimal 20, atau ada juga yang 30. Nah, dalam waktu 1 tahun berjalan, ketika kita bina dan kita ketemu lagi dengan pengurus, bagaimana Pak anggotanya Pak yang aktif hanya 12 orang. Jadi mungkin salah satu pertimbangan pemerintah, kenapa rame-rame kalau 9 orang bisa, tapi aktif semua. Itu mungkin lebih bagus, tapi memang kita tentunya tetap mengedepankan bahwa koperasi ini berbasis anggota. Semakin banyak anggota, semakin baik. Saya lanjutkan, diatur dalam Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga koperasi tidak perlu ragu untuk melaksanakan rapat anggota secara online. Melalui rapat anggota tahunan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, pertanggungjawaban kinerja pengurus dan hasil pengawasan Badan Pengawas tahun 2020 disahkan. Rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan pada tahun buku 2021 juga diputuskan dan disahkan dalam rapat anggota tahunan ini. Oleh karena itu, mari kita laksanakan rapat anggota tahunan ini dengan sungguh-sungguh, tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tentunya sesuai dengan jadwal, dan semoga dapat menghasilkan keputusan yang sah
serta bermanfaat untuk perkembangan KSP CU keluarga. Hadirin peserta rapat anggota tahunan dan undangan yang berbahagia, pada awal-awal pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan perilaku sosial masyarakat yang masih mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Banyak yang meningkatkan kepeduliannya dengan berkontribusi untuk membantu golongan yang tidak mampu dengan cara melakukan penggalangan dana, melakukan donasi, membantu APD untuk tenaga medis, serta memproduksi masker dalam jumlah besar, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang masih harus bekerja di luar. Jadi saya juga Pak ketika SDG waktu itu saya ingat hanya eselon 3 yang boleh ke kantor dan eselon 2. Saya pakai relevan Pak, karena memang saya pikir juga nggak ada yang lihat karena pakai masker. Tapi sekarang masih cukup, sudah kembali normal. Cuma aku gondrong Pak, karena masih cari-cari tukang cukur yang bebas COVID. Karena adanya virus corona ini, masyarakat juga menjadi lebih peduli. Nah, ini mungkin sisi positifnya, dan menjalankan pola hidup yang sehat, sering cuci tangan, kemudian hati-hati ya. Jadi sekarang tangannya nggak izin kalau sering dicuci. Akan tetapi COVID-19 juga mendorong sebagian orang untuk bertindak secara salah. Fenomena panik buying merupakan salah satu contohnya, termasuk juga penarikan dana yang disampaikan oleh Pak Tito. Tindakan panik buying dan menipu barang-barang kebutuhan sehari-hari sebagai tindakan berjaga-jaga terhadap kemungkinan dampak pandemi 19 yang berkepanjangan, merugikan kelompok masyarakat lain yang tidak mampu untuk berbelanja dalam skala besar, sehingga mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun itu alhamdulillah di Kalbar tidak terjadi kelangkaan pangan. Fenomena panik buying juga kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang hanya mencari keuntungan dengan cara menaikkan harga ke angka yang tidak rasional, dan juga melakukan penipuan yang biasanya dilakukan melalui toko online. Jadi kalau cerita penipuan ini, nah ini dalam kesempatan ini juga saya sampaikan beberapa waktu yang lalu beberapa koperasi dikirimkan surat, kemudian dihubungi oleh pihak yang mengaku dari kementerian yang akan mengadakan rapor di Bali, kemudian meminta transfer dana untuk biaya tiket dan hotel. Nah, itu penipuan. Ini salah satu memang yang banyak muncul ketika pandemi berlangsung. Kemudian juga dihubungi lagi oleh kawannya penipu, mengaku dari salah satu kepala bidang di dinas koperasi dan mengatasnamakan kepala dinas. Jadi mohon disebarluaskan. Mungkin mereka sudah berhasil menipu beberapa koperasi, dan saya yakin mereka sedang menyiapkan trik baru untuk menipu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus waspada. Kalau kita transfer ataupun apapun yang terkait dengan koperasi dan kementerian, kalau bisa konfirmasi dulu ke dinas koperasi. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Pandemi COVID-19 juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini sudah pasti. Pertumbuhan ekonomi di sebagian besar wilayah Indonesia lebih lambat seperti di Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan, Maluku, dan Papua di bawah pertumbuhan nasional. Kalau di Bali dan Nusa Tenggara mungkin terkait dengan mereka mengandalkan wisata yang tentunya kita tahu bersama, kunjungan wisata pada masa pandemi 19 sangat menurun. Faktor yang mempengaruhi lambatnya pertumbuhan tersebut yaitu pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat. Nah, ini ternyata ini berdasarkan data yang dirilis oleh BPS. Salah satu faktor dan sangat berpengaruh itu pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat. Tapi tidak ada laporan Pak ya. Artinya mungkin sebelum COVID-19 kita belanja terlalu banyak. Nah, pada saat COVID-19 orang mulai saving ya, sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat. Namun sektor jasa tumbuh lebih cepat, khususnya jasa kesehatan. Ya, pastilah pertumbuhan sektor jasa kesehatan tersebut terkait dengan penyebaran wabah COVID-19 yang mendorong permintaan jasa kesehatan meningkat. Dan salah satunya perusahaan seperti Rekor sekarang kan sudah memproduksi
hand sanitizer. Ini sangat luar biasa menurut saya. Artinya perusahaan skala raksasa itu dia langsung melihat peluang dan memproduksi apa yang sekarang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Sektor jasa keuangan cukup terkendali karena ditopang oleh kondisi permodalan dan likuiditas. Jadi alhamdulillah ternyata memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Marci dan Pak Tito, bahwa walaupun dalam kondisi COVID-19 sektor keuangan masih terkendali. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Kalbar pada triwulan ketiga tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan kedua tahun 2020 juga, kuartal ke kuartal tumbuh sebesar 4,89%. Pada triwulan kedua itu sempat menurun, terkontraksi ya kalau kata bahasa ekonominya. Tapi pada triwulan ketiga naik lagi sebesar 4,89%. Dan pertumbuhan ini terjadi di hampir semua kategori dengan pertumbuhan tertinggi yaitu penyedia akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan sebesar 46,33%. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pembelian kamar yang meningkat dan sudah dibolehkan usaha penyedia makan minum untuk melakukan pelayanan di tempat. Memang mungkin Bapak Ibu sekalian tahu bahwa yang suka ngopi waktu itu warung kopi hanya boleh melayani take away. Saya juga termasuk terdampak juga Pak, karena saya suka ngopi. Kemudian juga hotel sangat sepi dan masih beberapa hotel menutup usahanya seperti yang di Sating. Dan banyak juga hotel-hotel yang merumahkan karyawannya. Tetapi ketika di bulan Oktober pemerintah sudah membolehkan mengadakan kegiatan seminar, kemudian rapat-rapat di hotel secara langsung, walaupun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, inilah yang mungkin memicu lagi pertumbuhan ekonomi. Hadirin peserta rapat anggota tahunan yang berbahagia, pada kesempatan ini dapat saya sampaikan pula perkembangan koperasi di Kalimantan Barat, khususnya pada triwulan keempat tahun 2020. Dibandingkan dengan triwulan keempat tahun 2019, kalau bahasa statistiknya year on year ya, mengalami pertumbuhan yang positif. Modal koperasi tumbuh 3,52% dari 5,96 triliun menjadi 6,17 triliun. Volume usaha tumbuh 11,76% dari 8,45 triliun menjadi 9,44 triliun. SHU tumbuh sebesar 19,65% dari 119,75 miliar menjadi 139,67 miliar. Jumlah anggota, maksudnya jumlah koperasi bertambah 150 unit. Jadi walaupun pandemi, tapi semangat masyarakat untuk operasi sangat luar biasa di Kalbar, bertambah 150 unit dari 4.848. Ini saya tahun lalu bacanya 4848 seperti nomor deteksi ya, menjadi 4.998. Kemudian jumlah anggota bertambah sebanyak 16.570 orang. Dari 1,18 juta menjadi 1,19 juta. Koperasi yang melaksanakan RAD bertambah sebanyak 132 koperasi dari 848 koperasi pada triwulan ketiga tahun 2019. Triwulan keempat maksud saya menjadi 981 koperasi. Jadi sangat luar biasa. Walaupun pandemi dan beberapa koperasi kemarin waktu itu menunda RAP-nya dan beberapa koperasi yang menunda yang harusnya bulan April atau Maret, kemudian ditunda sampai bulan Juni. Tetapi secara keseluruhan jumlah koperasi yang melaksanakan RAP meningkat. Hal yang sangat positif adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja di koperasi. Kalau disampaikan Pak Tito dan tidak ada pihak ini malah meningkat Pak. Dengan jumlah manajer bertambah sebanyak 142 orang dari 232 orang menjadi 374 orang dan karyawan bertambah sebanyak 1.000
173 orang dari 5.046 orang menjadi 6.218 orang. Jadi operasi ini sangat luar biasa. Dalam masa pandemi, jadi memang bukan hanya jargon aja, katanya operasi dan UKM itu tahan banting, tapi memang terbukti. Mungkin tahun 98 waktu itu saya belum operasi Pak, ketika Krismon banyak yang tumbang, tapi operasi forensik. Nah inilah yang saya saksikan langsung. Masa pandemi yang melanda dunia, ternyata data-data ini yang berbicara operasi bukan hanya ketat, tetapi meningkat. Kalau dalam orang budaya itu menanjak, orang budaya ini ya. Dan tentu sangat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Jadi ternyata ada penambahan karyawan dan manajer yang cukup banyak. Hadirin peserta rapat anggota tahunan dan undangan yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan. Semoga rapat anggota tahunan ini dapat terlaksana dengan lancar, tertib, dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat untuk kemajuan serta perkembangan KSP JU Keluarga Kudus. Selanjutnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam JU Keluarga Kudus tahun buku 2020 saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adik Katalino, Basuran Kak Saruga, dan Sengat Kak Batal. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, Insinyur Anfridus DNJP. Demikian Bapak Ibu sekalian, telah saya bacakan sambutan Bapak Kepala Dinas. Dan mohon maaf apabila banyak juga hal-hal yang saya tambahkan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi Bapak Kepala Dinas mohon maaf tidak dapat hadir. Mudah-mudahan pada lain kesempatan beliau ini suka Pak Ondeslo mendadak, yuk kita kesana. Saya nanti Pak Masih kami akan bisa jadi kami akan mengunjungi sekarang ada kantor ya. Kalau Pak Masih mungkin ada tambah ini manajer. Itu saja dari saya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pembicaraan dari Dinas Koperasi dan Provinsi Kalimantan Barat. Bapak sudah memberikan sambutan dan sudah membuka secara resmi rapat anggota tahunan KSP Keluarga Kudus tahun 2020. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah.